Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan untuk berjumpa secara virtual di majelis online ini. Sama-sama seperti biasa kita akan melanjutkan pelajaran ilmu nahwu kita dari kitab Mutammimatul Ajurumiyah karya Al-Alamah Syamsuddin Muhammad ibn Abdurrahman Ar-Rahini Al-Maliki yang dikenal dengan julukan Al-Hattab rahimahullah ta'ala. Nah, kita masih dalam pembahasan jawazimul mudhari', yaitu alat-alat yang menjazmkan fi'il mudhari'. Nah, kita sudah jelaskan juga bahwasanya jawazimul mudhari' itu ada dua macam. Nah, yang pertama yang jazim li fi'lin wahidin, yaitu kelompok yang menjazmkan satu fi'il mudhari' saja. Kemudian yang kedua adalah jazimun li fi'laini, yaitu kelompok yang bisa menjazmkan dua fi'il mudhari' secara langsung. Kelompok yang pertama itu disebutkan ada 7 dan kelompok yang kedua disebutkan ada 11 sehingga totalnya 18 menurut beliau. Nah, kita udah masuk ke kelompok yang pertama sudah selesai kita bahas dan kita kemarin sudah masuk ke kelompok yang kedua wa huwa ma yajzimu fi'laini, yaitu kelompok yang dia menjazmkan dua fi'il mudhari'. Nah, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya untuk kelompok yang kedua ini mereka konteksnya berada dalam kalimat ya sebab akibat, kurang lebih seperti itu. Ada kalimat syarat dan ada jawab syaratnya. Ada sebabnya, ada akibatnya. Nah, ini adalah konteks dalam penggunaan jawazim allati tajzimu fi'laini. Alat-alat menjazm yang menjazmkan dua fi'il. Maka kalau kita menemukan alat-alat penjazm yang menjazmkan dua fi'il itu pasti dalam konteks sebab akibat. Jika begini-begini maka akan begini-begini. Nah, itu disebutnya ada syarat dan ada jawab syarat. Nah, kemarin juga sudah kita sebutkan bahwasanya ada watul jazimah ini itu tidak hanya masuk kepada dua-duanya fi'il mudhari'. Jadi apakah disyaratkan harus fi'il yang pertama mudhari' ataukah yang kedua juga harus mudhari'? Nah, kita udah sebutkan nggak mesti. Terkadang ada watul jazimah ini masuk kepada dua-duanya fi'il madi misalkan. Bagaimana ungkapan yang sering yang sudah kita kenal, man jadda wajada. Nah, maka ini kan man dia di situ ada watul jazimah. Bagian dari ada watul jazimah allati tajzimu fi'laini, yang menjazmkan dua fi'il, Tapi dia masuk kepada fi'il madi, baik fi'il syarat maupun fi'il jawabnya. Baik fi'il yang menunjukkan sebab maupun akibatnya. Nah, terkadang juga dia masuk kepada fi'il yang mix, campuran. Satu mudhari', satu madi. Baik yang syarat ataupun yang jawab mau madi dulu atau mudhari' dulu. Nah, terkadang dia campur. Satu, misalkan syaratnya madi, jawabnya mudhari'. Atau sebaliknya, syaratnya mudhari', jawabnya madi. Nah, kemudian dari dari hal tersebut, berarti kalau dia masuk ke fi'il mudhari' yang mu'rab, maka dia bisa menjazmkan fi'il mudhari' tersebut secara lafal. Secara lafalnya, maka fi'il mudhari'nya bisa dijazmkan. Kemudian kalau dia masuk ke fi'il madi, berarti nanti dia akan menjazmkan fi'il madi tersebut secara mahal atau mahal i'rab fi'il madi dan tidak terpengaruh secara lafaz karena fi'il madi bagian dari fi'il yang mabni. Nah, sekarang kita membahas status dari adawatul jazimah tersebut.
Adawatul jazimah itu disebutkan ada 11. Dan secara umum mereka terbagi menjadi dua. Ada yang huruf dan ada yang isim. Ini sedikit mengulang pelajaran yang kemarin ya. Karena kemarin sudah kita bahas, kita mengulang sedikit. Kita sedang membahas jawazimul mudhari' min haitsu harfiyatihi aw ismiyatihi. Dari sisi apakah dia statusnya huruf ataukah isim. Jadi adawatul jazimah allati tajzimu fi'la ini itu secara status terbagi menjadi dua. Ada yang huruf dan ada yang isim. Kemudian masing-masing dari status ini juga nanti ada dua bagian lagi. Ada yang disepakati statusnya, ada yang diperselisihkan statusnya. Kita mulai dari yang paling sedikit dulu, yaitu yang huruf. Yang statusnya huruf itu ada dua, seperti yang tadi sudah disebutkan. Ada yang huruf dengan sepakat para ulama, dia adalah huruf, dan itu adalah in. Dan itu adalah in. Nah, maka in, semua ulama sepakat kalau dia adalah huruf. Nggak ada, perselisihan di dalamnya. Sedangkan yang kedua, dia itu menurut pendapat yang paling kuat, atau alal ashoh, dia adalah huruf statusnya. Yaitu dia adalah izma. Nah, maka izma dia adalah huruf menurut pendapat yang paling kuat. Sehingga mafhumnya di sana ada ulama yang berpendapat izma adalah isim. Karena dia bagian dari dzaraf. Cuma itu enggak kita bahas sekarang. Nah, itu yang tadi huruf ya. Jadi cuma ada dua, in dan izma. Sekarang kita masuk ke yang statusnya adalah isim. Nah, alat-alat yang statusnya isim itu juga ada dua. Ada yang ismun bittifaqin, ada yang dia disepakati statusnya adalah isim, dan ini hampir semuanya. Dan ada yang ismun alal ashoh, dan dia statusnya isim menurut pendapat yang paling kuat. Yang bittifaq, yang disepakati dia adalah isim, itu banyak. Pertama man. Ya, kita mulai dari man. Di mana man ini untuk akil, yaitu makhluk yang berakal. Kemudian ma, biasa kita terjemahkan dengan apapun, dia untuk ghairu akil, yaitu makhluk yang tidak berakal. Kemudian di sini ada mata dan ayana. Nah, mata dan ayana ini adalah dua isim yang memiliki makna az-zaman atau dzaraf waktu, dan dia mengandung makna syarat. Kemudian ada aina, anna, dan haitsuma. Ada tiga, aina, anna, dan haitsuma, di mana ketiganya itu mengandung makna makan, menunjukkan waktu, lil makan. Dan yang terakhir adalah ay, yaitu ayun, dia lil jami, bisa untuk menunjukkan untuk akil, untuk yang berakal, ataupun yang ghairu akil, tidak berakal. Bisa juga menunjukkan zaman, bisa juga menunjukkan makan, jika diidafakan kepada isim zaman atau isim makan. Baik. Nah, itu adalah adawatul jazimah yang statusnya ismun bittifaqin. Statusnya adalah isim dengan sepakat para ulama. Baik, jelas ya sampai sini. Dan sisanya ada yang ismun alal ashoh. Isim menurut pendapat yang paling kuat, berarti fihi khilaf. Berarti di sana ada khilaf, yaitu satu adalah mahma, dan biasa kita terjemahkan dengan bagaimanapun. Kemudian juga di pertemuan sebelumnya kita telah membahas satu persatu, mulai dari in dan terakhir baru sampai ayun. Terakhir baru sampai ayun ya di kitab Nahu ayyam mata tad'u falahul asmaul husna. Nah, sekarang kita masuk ke mata dan seterusnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke materi, ke kitab, kita sedikit balik ke layar di sini. Tadi Anda sebutkan bahwasanya mata sama ayana dia itu memiliki makna zaman. Dia menunjukkan makna zaman. Kemudian aina, anna, sama haitsuma dia menunjukkan makna makan. Dan dia adalah isim. Nah, pertama
karena dia adalah isim, maka ketika dia nanti masuk ke dalam kalimat, maka dia nanti akan menempati suatu posisi atau jabatan tertentu. Ya, karena dia adalah isim. Meskipun dia mabni, maka nanti ada mahal i'rabnya. Beda dengan huruf, misalkan in ataupun idma, karena dia huruf maka la mahala laha minal i'rab. Nggak perlu kita pikirkan i'rabnya. Nah, kemudian yang kedua, dikarenakan dia mengandung makna keterangan waktu atau tempat, atau yang biasa kita kenal dengan dzaraf, maka dia pada dasarnya ketika berada dalam kalimat, maka dia akan menempati mahal i'rab mansub. Jelas? Baik yang zaman ataupun yang makan, ketika dia ada di dalam kalimat, misalkan mata. Nah, mata dia memang isim yang mabni. Dia memang isim yang mabni. Tetapi bagaimanapun juga suatu isim itu pasti menempati mahal i'rab tertentu. Nah, dikarenakan dia mengandung makna dzaraf, di sini adalah dzaraf zaman untuk mata, maka dia nanti akan pada dasarnya di i'rab fi mahalli nasbin dzarfuz zaman. Baik. Mafhum ikhwah sampai di sini? Nah, nanti akan berlaku juga untuk mata, ayana misalkan untuk zaman. Begitu juga dengan makan. Aina, anna, haitsuma. Baik. Mafhum ya sampai di sini? Itu sekedar apa namanya? Spoiler istilahnya. Atau mukaddimah sebelum kita masuk ke adawatul jazimah yang mengandung makna dzaraf. Kita kembali ke kitab untuk melanjutkan pembacaan dari kitab Mutamimah Al-Ajurmiyah. Nah, kita lihat ada siapa di sini. Khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat. Bismillah. Qala musannifu rahimahullah. Ja'alal jannata mathwahu wa iyana wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin wa mata ka qawlihi mata abda'il imamata ta'rifuni. Selanjutnya ada watul jazimah allati tajzimu fi'laini hiya mata. Ada watul jazimah yang mampu menjazmkan dua fi'il mudhari' sekaligus dalam konteks kalimat hubungan sebab akibat adalah mata. Yang biasa kita terjemahkan dengan kapanpun. Kaqaulihi seperti ucapan penyair mata abda'il imamata ta'rifuni. Kapanpun aku melepas sorbanku, ta'rifuni, niscaya kalian akan mengenaliku. Mana dua fi'il mudhari yang dijazmkan dengan mata? Yang pertama yang adha. Nah, yang pertama adalah adha. Kenapa di sana di kasroh? Li'annahu liltiqa'is sakinaini. Liltiqa'is sakinaini. Mumtaz. Tsumma tsani? Tsumma tsani hazfun nun fil kalimah ta'rifuni. Ta'rifuni. Mumtaz. Jadi yang pertama adalah adha, di mana dia adalah fi'il mudhari' shahihul akhir, cuma bertemu dengan al-imamah yang ada alif lam, karena sukun ketemu sukun maka dihidupkan dengan cara kasroh. Kemudian yang kedua adalah ta'rifuni. Ta'rifu dia adalah fi'il mudhari' af'alul khamsah. Ya kan? Ada nunnya ta'rifuna. Jadi dijazm dengan tanda hasfun nun. Jadi di sana adha dan ta'rifu adalah dua fi'il mudhari' yang dijazmkan dengan mata. Adha adalah fi'il syaratnya atau sebabnya. Kapanpun aku melepas sorbanku, nah maka jawab syaratnya atau akibatnya ta'rifuni. Kalian pasti akan mengenaliku. Nah, insya Allah jelas ya sampai di sini. Apa namanya? Contohnya gampang. Nah, kalau di i'rab maka mata seperti yang tadi kita sampaikan dia adalah ismu syartin wa jazmin. Ismu syartin wa jazmin. Isim syarat sekaligus berfungsi untuk menjazmkan fi'il.
Nah, dikarenakan dia mengandung makna dzaraf, yaitu dzaraf zaman tepatnya, maka dia menempati mahal i'rab nasab fi mahali nasbin dzarfuz zaman. Fi mahali nasbin dzarfuz zaman. Untuk matanya. Jelas ya, Iwah, sampai di sini? Sedangkan ado, fi'il mudhari majzum, fi'il syarti majzum, ta'rifu, fi'ilul jawab majzum. Insyaallah kita lanjut ke kalimat yang selanjutnya. Yang kedua adalah wa ayyan. Wa ayyana, nah ayyana sama seperti mata, yaitu dalalah ala zaman, menunjukkan waktu. Wa ayyana ka qawlihi fa ayyana ma taqdil bihi rihu tanzili. Kapanpun udara atau udara atau angin itu tenang, kemudian sejuk, tanzili, maka disitulah kamu singgah atau istirahat. Kapanpun udara itu tenang, lembut, sejuk, maka itulah waktunya untuk istirahat. Tanzili, disitulah kamu hendaknya istirahat. Di sini ayyana menjazamkan dua fi'il mudhari, yaitu fi'il apa? Pak Sunario, Pak Ayyana di sini fi'il mudhari ta'dil wa tanzil. Mumtaz. Maka dua fi'il mudhari yang dijazamkan oleh ayyana adalah ta'dil dan tanzil. Nah, ta'dil adalah fi'il syarti, fi'il syaratnya. Kapanpun angin itu sejuk atau lembut, maka jawab syaratnya atau akibatnya adalah tanzil. Maka hendaknya kamu singgah atau istirahat. Nah, di sini ta'dil itu dijazam dengan tanda sukun karena dia adalah fi'il mudhari shahihul akhir. Sedangkan tanzil dijazam juga dengan tanda sukun, tapi di satr ini dia di kasroh mengikuti bait sebelumnya. Oke, jelas ya sampai di sini? Insyaallah gampang ya. Maka ayyana juga secara i'rab, kita i'rabnya sama dengan mata. Karena dia mengandung makna dzaraf untuk ayyana, maka dia adalah ismu syartin wa jazmin fi mahalli nasbin dzarfuz zaman. Atau fi mahalli nasbin ala dzarfiyah az-zamaniyah. Bisa juga dengan cara seperti itu. Ini kedua-duanya adalah keterangan waktu. Nah, di sini ada yang bertanya, ma di situ sebagai apa? Nah, ma di situ adalah zaidah. Ma di situ adalah zaidah. Sebelumnya berkaitan dengan adawatul jazimah, itu ada beberapa huruf yang atau ada pembahasan tersendiri di mana adawatul jazimah ini hukumnya bagaimana hukumnya jika bersambung dengan ma. Sebetulnya ada pembahasan tersendiri hukum menyambung adawatul jazimah dengan ma. Nah, diantaranya ada yang wajib bersambung dengan ma. Jadi ada yang harus pakai ma di situ. Contohnya apa? Contohnya izma. Di mana izma dia itu wajib bersambung dengan ma. Dan juga ada yang dikasih pilihan atau takhir. Contohnya adalah ayyana di sini atau in. In juga dia dikasih pilihan, kita boleh sambung, boleh juga tidak. Itu ada hukumnya tersendiri. Jadi kebanyakan itu adawatul jazimah itu ada yang boleh disambung dengan ma. Dan ini yang paling banyak. Hukumnya hanya sekedar boleh. Termasuk contohnya salah satunya di sini. Ayyana ma ta'dil bihi rihu tanzil. Di situ maknya adalah zaidah. Ya, nama juga di sana termasuk
zaidah, dan aina bagian dari adawatul jazimah yang boleh disambung dengan. Jadi hukumnya hanya sekedar boleh, tidak wajib disambung dengan. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, bihinya kembali kemana Ustaz? Nah, bihi itu perlu melihat satar yang pertama. Karena itu kan satar yang kedua di bait. Bait kan biasanya punya dua ini kan, dua sajak sebelum bait ini fa'ayya nama. Sebelumnya bagaimana kalau tidak ada, karena dia muzakkar, kalau tidak ada isim muzakkar di sana, maka mungkin kembali kepada ma. Fa'ayya nama ta'dil bihi. Wallahu a'lam. Itu yang tanjili kenapa di kasroh ya? Itu mengikuti satar sebelumnya. Apa namanya sih? Lupa saya. Pantun kan ada tutupannya tuh. Istilahnya apa ya? Lupa. Kayak pantun kan ada, kalau akhirannya a semua kayak gitu. Nah, ini juga sama seperti itu. Jadi dia lidoruroti syi'ri. Karena tuntutan syair biar indah gitu. Rima. Kita lanjutkan yang setelahnya, yaitu adawatul jazimah allati tajzimu fi'laini wa aina. Nah, sekarang kita masuk ke yang memiliki makna tempat atau makan. Wa aina atau biasa kita terjemahkan dengan kapan, dimanapun. Nahwu aina ma takunu yudrikumul mautu. Aina ma takunu yudrikumul mautu. Nah, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, maka maut pasti akan menjemput kalian atau menjumpai kalian. Nah, di sini dua fiilnya yang dijazm yang mana? Jelas ya, takunu sama yudrik. Takunu sama yudrik. Takunu adalah fiil mudhari' af'alul khamsah, jazm dengan tanda hadfun nun. Sedangkan yudrik adalah fi'il mudhari' shahihul akhir, jazm dengan tanda sukun. Takunu fi'il syarat, dimanapun kamu berada, maka akibatnya atau jawab syaratnya gimana? Yudrikumul mautu. Pasti maut, kematian tetap akan bisa menjumpai atau menjemput kalian. Nah, oh ya, di sini ainama ada maknya ya, kesambungan tadi kelewat. Nah, di sini maknya juga zaidah. Maknya juga zaidah. Nah, aina kalau kita i'rab, maka dia adalah ismu syartin wa jazmin fi mahali nasbin ala dzarfiyah al-makaniyah. Ismu syartin wa jazmin fi mahali nasbin ala dzarfiyah al-makaniyah. Dia isim syarat karena berada dalam konteks kalimat syarat ataupun sebab akibat. Jazmin karena fungsinya menjazmkan fi'il mudhari', dan fi mahali nasbin karena mengandung makna dzaraf, di mana hukum asal dzaraf adalah mansub. Jelas sampai di sini? Nah, ada yang mau ditanyakan untuk aina? Gampang ya. Kita lanjut yang setelahnya, yaitu anna. Nah, wa anna ka qawlihi fa asbahta anna ta'tiha tastajir biha tajid hataban jazlan wa naran ta'ajjaja. Nah, anna juga menunjukkan dzaraf makan atau tempat. Dan dia mengandung makna syarat dan berfungsi untuk menjazmkan fi'il mudhari'. Contohnya bagaimana? Contohnya ka qawlihi fa asbahta anna ta'tiha tastajir biha. Ana sejujurnya maknanya masih agak bingung untuk syair yang ini. Masih belum dapat makna yang jelas. Maksud dari bait syair ini apa? Tajid hataban jazlan wa naron ta'ajjaja. Kita langsung ke syairnya aja.
Di situ ada anna. Nah, perlu diketahui bahwasanya anna adalah bagian dari adawatul jazimah yang tidak boleh bersambung dengan ma. Nah, ini kebalikan iz. Kalau iz atau izma, dia wajib bersambung dengan ma. Iz ditambah ma, itu harus jadi satu. Nah, kalau aina kan tadi boleh ditambahkan, atau ayana. Tapi kalau anna, itu nggak boleh ditambahkan dengan ma. Jadi, dia nggak boleh bersambung dengan ma zaidah. Kebalikan dari aina dan teman-temannya. Nah, anna ta'tiha. Nah, ta'ti di sini adalah fiil syaratnya, fiil yang dijazm dengan anna. Kemanapun atau dimanapun kamu mendatanginya, nah ta'ti dia adalah fiil mudhari yang sahih, mu'talul akhir. Mu'talul akhir, maka dia jazm dengan tanda hadful akhir atau hadfu harfil illah. Dihapus huruf ilatnya. Nah, aslinya ada ya, cuma dihapus. Kemudian fiil jawab syaratnya mana? Jawab syaratnya adalah tastajir biha. Tastajir biha. Niscaya kamu akan meminjam atau bukan meminjam, menjual atau semacamnya. Tastajir dia adalah fi'il mudhari' shahihul akhir. Maka jazmnya dengan tanda sukun. Jazmnya dengan tanda sukun. Dia adalah jawab syaratnya. Fi'il jazm yang kedua. Jelas ya sampai di sini untuk anna. Maka kesimpulannya anna itu menunjukkan kepada kepada tempat. Dan dia menjazmkan dua fi'il mudhari' secara langsung. Karena dia menunjukkan kepada tempat, maka ketika kita i'rab si anna, dia kan isim, maka di sini i'rabnya adalah ismu syartin wa jazmin fi mahalli nasbin ala dzarfiyah al makaniyah. Ismu syartin wa jazmin fi mahalli nasbin. Karena dia mengandung makna dzaraf ala dzarfiyah al makaniyah. Baik. Ada pertanyaan sampai sini, ikhwah? Di sini ada yang bertanya ismu syartin wa jazmin fi mahallin nasbin dzarfu zamanin, kalau i'rabnya seperti ini benar atau tidak? Insyaallah sama saja. Maknanya sama dengan al-dzarfiyah al-makaniyah. Cuma yang tadi lebih panjang aja. Lebih marem istilahnya. Kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu adalah haitsuma. Nah, haitsuma sama seperti aina dan anna. Dia itu lil makan, menunjukkan waktu lagi, tempat, menunjukkan tempat. Kaqaulihi seperti perkataan penyair, haitsu ma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghadiril azmani. Nah, dimanapun tastaqim, dimanapun kamu baik budi pekertinya atau bagus akhlaknya, yuqaddir lakallahu najah. Pasti Allah akan mentakdirkan keberhasilan untukmu. Pasti Allah akan mentakdirkan keberhasilan untukmu. Nah, di sini haitsuma dia menjazmkan dua fiil mudhari'. Nah, yang pertama mana? Yang pertama adalah tastaqim. Tastaqim fi'il mudhari' shahihul akhir, maka jazm dengan tanda sukun. Yang kedua yuqaddir. Yuqaddir adalah jawab syaratnya. Dia fi'il mudhari' shahihul akhir, jazm juga dengan tanda sukun. Maka fi'il syaratnya tastaqim dimanapun kamu baik perangainya, baik budi pekertinya, yuqaddir, maka jawab syaratnya atau akibatnya adalah Allah akan yuqaddir, memberikan atau mentakdirkan keberhasilan untukmu fi ghadiril asman, di masa yang akan datang. Haitsuma di situ dia adalah ismi syartin wa jazmin, kemudian fi mahalli nasbin ala dzarfiyah al makaniyah. Ada yang mau ditanyakan ikhwah sampai di sini?
Mudah lah ya, insya Allah. Baik. Nah, dan kita telah menyelesaikan pembahasan tentang adawatul jazimah. Allati tajzimu fi'laini. Ada 11 yang disebutkan di sini, yaitu ada in pertama, kedua ada ma, ketiga ada man, kemudian mahma, kemudian idma, kemudian ayun, kemudian mata, kemudian ayana, aina, anna, haitsuma. Yang lil hal nggak ada Ustaz. Lil hal maksudnya? Yang lil hal misalnya kaifama. Oh, kaifama nanti disebutkan terakhir. Oh, baik. Ya, Oh, li'anna masuk fihi karena ada khilaf tentang status kaifama, apakah hal huwa minal adawatil jazimah amla. Sebagian ulama khususnya atau Kufah itu menganggap kaifama adalah adawatul jazimah. Sedangkan ulama yang lain itu tidak menganggap kaifama bagian dari adawatul jazimah. Nanti setelah ini ada. Nah, kemudian ada pertanyaan mabniun, tadi i'rab mabniun ala, ya boleh disebutkan kayak apa contohnya tadi ya, misalkan anna maka dia ismu syartin wa jazmin mabniun alas sukun fi mahali nasbin ala dzarfiyah al makaniyah. Boleh aja disebutkan. Kita lanjutkan perkataan penulis di sini, wahadzil adawatu al-ihda asyrata. Ke-11 alat penjazm ini kulluha asmaun. Semuanya itu adalah isim illa in wa idma, kecuali in dan idma, sebagaimana yang telah kita bahas di awal. Fa innahuma harfani, karena keduanya adalah huruf. Karena in dan idma keduanya adalah huruf. Kalau in statusnya huruf bittifaqin dengan kesepakatan para ulama, kalau idma alal ashah atau alal arjah menurut pendapat yang paling rojih, paling kuat. Naam. Wa yusammal fi'lul awwalu syartan wa yusamma tsani jawaban wa jazaan. Sedangkan fi'il yang pertama itu disebut fi'il syarat karena dia menunjukkan, kenapa dinamakan fi'il syarat? Karena dia adalah syarat terjadinya fi'il yang kedua atau sebab terjadinya fi'il yang kedua. Wa yusamma tsani jawaban wa jazaan. Sedangkan fi'il yang kedua itu dinamakan jawab syarat atau jaza. Kenapa? Ya karena dia adalah jawaban atau akibat dari jika syarat yang pertama itu sudah terpenuhi atau fi'il yang pertama itu terwujud, maka hasilnya atau jawabannya atau jazanya adalah fi'il yang kedua. Baik. Sampai sini, wah, jelas ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillah telah kita selesaikan semua adawatul jazimah sebanyak 18 buah. Nah, kalau di Ajrumiyah kaifama itu disebutkan ya. Kalau di sini dilewat, cuma disebutkan nanti terakhir, dan Al-Hattab rahimahullah akan menyebutkan khilaf dan mazhab para ulama terhadap kaifama. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah ini kita akan masuk ke pembahasan jawab syarat yang itu harus ditambahi dengan fa ataupun idza al-fujaiyah. Baik. Kalau kita lihat pembahasan atau contoh-contoh yang sudah diberikan, ketika kita menyebutkan satu persatu adawatul jazimah, maka itu semuanya rata-rata yang disebutkan adalah fi'il mudhari' semua. Supaya kita sebagai pelajar itu mudah memahami maksud dan tujuan penulis. Tapi di kenyataannya, waqi'nya adawatul jazimah
itu nggak hanya masuk kepada fiil dan fiil. Dia tidak hanya masuk kepada dua fiil. Apakah dua-duanya mudhari ataukah dua-duanya madi atau campuran. Terkadang dia masuk kepada fiil dan jumlah seperti itu. Terkadang dia masuk kepada fiil dan jumlah. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana jika dia bersambung dengan atau jawab syaratnya berupa jumlah. Nah, di pembahasan yang terakhir tadi kita sebutkan fiil yang pertama itu disebut fiil syarat. Kemudian fiil yang kedua disebut fiil jawab atau jaza. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang baru setelah ini, kita ingin sedikit membahas bahwasanya di antara syarat atau hukum asal dari, atau kita sebutkan lebih lebih urut, untuk fiil syarat itu syaratnya adalah rancu enggak? Maksud fiil syarat atau fiil yang pertama, gitu aja deh menyebutnya. Fiil yang pertama itu syaratnya adalah dia harus berupa fiil yang khobari. Fiil yang khobari. Maksudnya adalah dia bukan fiil amr atau fiil tolab, fiil yang bermakna perintah untuk fiil yang pertama. Nah, kemudian dia harus mutasharrif. Dan ada beberapa syarat lain. Cuma bukan itu yang ingin kita jadikan inti pembahasan. Sekarang kita masuk ke yang kedua, fiil yang kedua, yaitu jawab syaratnya. Sedangkan untuk jawab syarat itu pada dasarnya sebuah jawab syarat dalam kalimat yang konteksnya adalah hubungan sebab akibat yang ada adawatul jazimahnya, itu jawab syarat itu harus bisa dijadikan sebagai fiil syarat. Sebuah jawab syarat itu pada dasarnya harus bisa menempati posisi fiil syarat. Artinya bagaimana? Artinya dia bisa menerima kehadiran adawatul jazimah secara langsung. Dia bisa didahului oleh adawatul jazimah secara langsung. Nah, sehingga antara fiil syarat dan jawab syarat itu sekarang setara. Karena jawab syarat itu hukum asalnya dia memang harus bisa menempati posisi fiil syarat, fiil yang pertama. Fiil yang kedua harus bisa menjadi fiil yang pertama, sehingga dia setara. Sehingga dia memiliki kesamaan gitu. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan kita kembali ke contoh di haitsuma misalkan. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan. Nah, fiil syaratnya yang mana? Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan. Fiil syaratnya yang mana? Tastaqim. Tastaqim. Fiil jawabnya? Jawab syaratnya yang? Yuqaddir. Mumtaz. Nah, si jawab syarat ini atau yuqaddir ini dia pada dasarnya harus bisa menggantikan posisi fiil syarat. Artinya dia bisa menjadi fiil yang pertama. Nah, sehingga haitsuma bisa masuk kepada dirinya. Nah, sekarang yuqaddir itu bisa menempati posisi tastaqim nggak kira-kira? Dia bisa menjadi fiil syarat nggak? Tanpa perlu melihat makna dari konten bait tersebut. Kira-kira yuqaddir itu bisa menempati posisi tastaqim nggak? Menurut antum? Bisa nggak kita katakan haitsu yuqaddir, haitsuma yuqaddir bla 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 bla. Bisa nggak? Nah, di sini ada akhwat yang menjawab tidak. Berarti yuqaddir dia tidak bisa menjadi fiil syarat atau tidak bisa terletak setelah haitsuma secara langsung. Nah, ada jawaban yang lain? Ada yang mau menjawab beda? Bisa Ustaz, berdasarkan kaidah yang tadi disebutkan. Menurut Pak Sunario jawabannya adalah bisa. Nah, insya Allah yang lebih tepat yuqaddir itu bisa disebutkan, bisa
menempati posisi fi'il syarat? Nah, jawaban yang lebih tepat adalah yuqaddir, dia bisa menggantikan tastakim di depan tanpa kita melihat konten dari bait itu ya. Kita cuma membayangkan apakah kita bisa membuat kalimat dengan haitsuma yuqaddir bla 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 gitu. Jawabannya adalah bisa. Nah, ini disebabkan tastakim dan yuqaddir dia ini setara. Dia itu sama, setara lah, kita sebutnya setara saja. Sehingga baik tastakim atau yuqaddir itu bisa menempati fi'il syarat ataupun jawab syarat. Nah, sehingga kita tidak membutuhkan huruf lain ataupun elemen lain yang membuat fi'il yang kedua ini setara dengan fi'il yang pertama. Yang membuat fi'il yang kedua setara dengan fi'il yang pertama. Karena hukum asalnya apa? Karena kaidah dasarnya adalah tadi jawab syarat itu pada dasarnya harus bisa menempati posisi fi'il syarat. Jawab syarat harus bisa menempati posisi fi'il syarat. Nah, sekarang bagaimana jika jawab syarat itu tidak bisa menempati posisi fi'il syarat? Nah, karena ada ketidaksetaraan di sana. Karena ada ketidaksamaan antara fi'il syarat dan jawab syarat. Apa yang harus kita lakukan ketika jawab syarat itu tidak sama atau tidak setara dengan fi'il syarat? Nah, di situ kita membutuhkan penyetara huruf lain yang membuat yang menghubungkan antara jawab syarat dengan fi'il syarat. Nah, makanya ketika jawab syarat itu tidak bisa dijadikan fi'il syarat, nah kita membutuhkan ada yang namanya fa sama idza. Ada fa sama idza, nanti akan kita sebutkan. Kita membutuhkan penghubung gitu. Penghubung atau penyetara antara jawab syarat dengan fi'il syarat. Oke. Sampai sini bisa dipahami nggak? Atau bahasa Ana terlalu belibet-libet? Karena Ana merasa kayaknya agak libet-libet bahasa Ana. Gimana Ikhwah? Mafhum? Di sini ada pertanyaan cara menimbang setara atau tidaknya gimana. Nanti akan kita sebutkan. Nah, Ana coba tuliskan misalkan mata takum. Mata akum takum. Kapanpun aku berdiri, maka kamu akan ikut berdiri bersamaku. Nah, di sini fi'il syaratnya adalah akum. Jawab syaratnya adalah takum. Nah, sekali lagi kaidahnya Ana ulang, bahwasanya hukum asalnya jawab syarat itu harus bisa menempati posisi fi'il syarat. Artinya si takum ini harus bisa menjadi fi'il syarat. Misalkan kita katakan mata takum, misalkan ajlis. Kita balik, kita ganti contohnya. Mata takum ajlis. Di sini kalimat yang kedua benar nggak? Mata takum ajlis. Menurut teman-teman kalimat kedua sahih atau salah? Benar-benar aja Ustaz. Benar. Mumtaz. Mata takum ajlis. Nggak masalah. Kalimat kedua juga benar. Artinya apa? Si takum ini, jawab syarat ini, dia bisa menempati posisi fi'il syarat. Nah, sehingga takum ini adalah jawab syaratnya itu setara kurang lebih dengan fi'il syaratnya. Karena dia bisa diposisikan sebagai fi'il syarat. Beda dengan misalkan mata takum ana zahibun. Mata takum ana zahibun. Menurut antum kalimatnya nyambung atau enggak? Mata takum ana zahibun. Nyambung Ustaz.
Menurut antum nyambung? Perlu ada tambahan ya, Ustaz ya? Kayaknya ada yang janggal. Nah, mumtaz, karena satunya jumlah mata takum ana zahibun. Ini apa namanya? Ini tidak setara istilahnya. Jadi kita perlu satu penyetara atau yang menghubungkan antara jawab syarat dengan fiil syarat. Nah, penghubung itu ada dua. Ada fa sama ada idza al-fujaiyah. Nanti akan kita sebutkan. Maka ana zahibun itu membutuhkan penghubung supaya dia bisa terkoneksi dengan fiil syaratnya. Karena kalau kita lihat secara sekilas itu maknanya nggak nyambung. Kapanpun kamu berdiri, ana zahibun, ini jangan dilihat dari bahasa Indonesianya ya. Tapi secara bahasa Arab ini tidak nyambung kalimatnya. Kecuali kita membutuhkan semacam katalisator gitu. Ada penghubung atau konektor antara jawab syarat sama fiil syaratnya. Fa'ana zahibun. Nah, fa ini yang disebut dengan penghubungnya. Robit istilahnya. Robit antara jawab syarat dan fiil syarat. Mata takum fa'ana zahibun. Kapanpun kamu berdiri, maka nanti aku akan pergi. Nah, atau kita membutuhkan kalimat maka gitu. Fa ini yang diterjemahkan dengan maka. Biasanya kita terjemahkan dengan maka. Inilah yang disebut dengan penghubung. Nah, kenapa dia membutuhkan fa? Karena kita tidak bisa membuat kalimat seperti ini. Mata, ana, zahibun, akum. Misalkan seperti. Karena apa namanya? Adawatul jazimah ini tidak masuk kepada jumlah ismiyah secara langsung. Karena tadi jumlah adawatul jazimah ini tidak masuk kepada jumlah ismiyah secara langsung. Ini kalimat yang salah. Kalimat yang salah. Sehingga apa namanya kita membutuhkan fa untuk menghubungkan antara jumlah ismiyah tersebut atau jawab syarat tersebut kepada fiil syaratnya. Nah, itu adalah dasar teori pembahasan yang akan kita baca setelah ini, yaitu pasal tentang iktironu jawab bisyarti bil fa'i au bi idza al-fujaiyah. Menambahkan huruf fa ataupun huruf idza al-fujaiyah pada jawab syarat. Menambahkan huruf fa atau idza al-fujaiyah pada jawab syarat. Nah, coba supaya tidak bertambah bingung, langsung kita masuk ke contohnya saja. Bismillahirrahmanirrahim, rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke pasal yang selanjutnya, yaitu iktironu jawab bisyarti bil fa'i au idza al-fujaiyah. Menambahkan huruf fa atau idza al-fujaiyah pada jawab syarat. Qala musannif rahimahullah, wa idza lam yasluhil jawabu an yuj'ala syartan. Nah, kalau jawab syarat itu nggak bisa dijadikan fiil syarat, kalau sebuah jawab syarat tidak bisa menempati posisi fiil syarat, wajib iktironuhu. Maka kita wajib menambahkan dua huruf. Salah satunya. Menambahkan salah satu dari dua huruf. Maksudnya seperti itu. Pertama adalah bil fa'i, huruf fa. Yang kedua adalah bi idza al-fujaiyah. Idza al-fujaiyah. Sekarang kita masuk ke huruf fa-nya dulu. Bil fa'i nahwu wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Perhatikan di sini wa iyamsaska bi khairin. Nah, in di situ fiil syaratnya yang mana? Adawatul jazimahnya adalah in. Fiil syaratnya yang mana? Yamsas yang pertama. Fiil syaratnya adalah yamsas. Nah, yang kedua, jawab syaratnya yang mana? Menurut antum? Bahwa ala kulli syai'in qadir. Bahwa ala kulli syai'in qadir. Mumtaz. Nah, di sini fiil syaratnya berupa fiil mudhari. Dan fiil mudhari itu dia bisa sebagai fiil syarat ataupun jawab syarat. Tapi jawab syaratnya adalah bahwa ala kulli syai'in qadir. Berupa jumlah ismiyah. Berupa jumlah ismiyah. Nah, sehingga dia perlu ditambahkan dengan
fa misalkan di ayat ini. Nah, sehingga kita tahu bahwasanya jumlah ismiyah merupakan salah satu jawab syarat yang nggak bisa dijadikan fiil syarat. Artinya dia nggak setara. Jadi ada daftar bisa jumlah ataupun kata-kata yang tidak setara atau tidak bisa dijadikan fiil syarat. Kita tinggal lihat apakah dia masuk ke dalam daftar itu atau tidak. Kalau masuk, maka kita perlu menambahkan fa ataupun iza al-fujaiyah. Nah, itulah cara menimbang setara atau tidaknya. Nah, jadi yang pertama adalah pada jumlah ismiyah. Yang kedua, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Pakai adawatul jazimahnya apa? In, ya kan? Kemudian fiil syaratnya yang mana? Fiil syaratnya yang mana? Kuntum. Tapi dia pakai kuntum, fiil madhi. Kemudian jawab syaratnya yang mana? Fattabi'uni. Fattabi'uni. Dia fiil apa? Ittabi'u fiil amr. Nah, mumtaz, fiil amr. Sehingga kita tahu bahwasanya fiil amr itu tidak bisa dijadikan sebagai fiil syarat. Nggak boleh kita katakan misalkan in ittabi'u misalkan. In ittabi'u. Nah, ini nggak bisa jawab kalimatnya salah. Kalau ikutilah aku, kan nggak nyambung kalimatnya. Kalau ikutilah aku, kan nggak bisa kan, nggak nyambung kalimatnya. Maka fi'il amr itu nggak bisa dijadikan fi'il syarat karena adawatul jazimah nggak bisa masuk kepada dia secara langsung. Nah, kemudian yang ketiga, contohnya adalah wa ma yaf'alu min khairin falan tukfaru. Di kitab antum pakai apa? Yukfaru atau tukfaru? Yukfaru. Ya. Di tempat teman-teman, yukfaru atau tukfaru? Nah, yukfaru ya. Tukfaru. Ya, kalau yukfaru, qiraah kita itu pakai yukfaru. Cuma kalau qiraah yang lain pakai tukfaru. Kebetulan cetakan anak pakainya tukfaru. Nah, di sini fiil syaratnya adalah yang pertama apa? Fiil syaratnya yaf'alu, fiil mudhari af'alul khamsah. Kemudian jawab syaratnya yang mana? Jawab syaratnya adalah falan yukfaru atau tukfaru. Falan yukfaru. Misalkan pakai qiraah kita, falai yukfaru. Nah, sebetulnya dia adalah fiil mudhari, tapi ada mani'nya. Tapi ada penghalangnya sehingga dia nggak bisa jadi fiil syarat. Kehadiran apa kira-kira? Kenapa nggak bisa dijadikan fiil syarat? Di sini ada yang menjawab harfun nafi. Benar tapi kurang spesifik. Karena ada harfun nafi yang tidak dianggap sebagai penghalang. Seperti itu. Yang lebih tepat adalah kehadiran lan. Ya, benar. Dia bagian dari harfun nafi. Tapi nggak semua harfun nafi itu bisa menjadi penghalang. Nah, karena dia didahului oleh lan. Didahului oleh lan. Karena didahului oleh lan, maka dia nggak bisa menjadi fiil syarat. Nah, untuk memperluas bahasan ini, coba nih izin share screen ya, menuliskan sisanya. Tadi 3 yang sudah kita sebutkan itu adalah jenis-jenis kalimat yang nggak bisa dijadikan fiil syarat. Jadi di sini ada pembahasan iqtiranun jawab bisyarti bil fa. Kita sekarang masih membahas fa, belum membahas kepada idza al-fujaiyah. Nah, kapan kita wajib menambahkan fa pada jawab syarat? Mungkin kita tambahkan wajibnya menambahkan fa pada jawab syarat. Yang pertama tadi kita sudah sebutkan yaitu apa? Jumlah ismiyah.
Nah, kalau jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah, maka dia wajib tambahkan fa kalau berposisi sebagai jawab syarat. Pertama adalah jumlatun ismiyatun. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tadi apa? Fi'il amr atau jumlah fi'liyah. Jumlatun fi'liyah yang maknanya adalah tolabiyah. Yang maknanya adalah tolabiyah. Jumlah fi'liyah yang maknanya tolabiyah diantaranya fi'il amr. Nah, fi'il amr itu nggak bisa dijadikan fi'il syarat. Kemudian yang ketiga tadi apa? Jumlah fi'liyah fala yukfaru jumlatun fi'liyatun masbuqatun bi lan. Nah, jumlah fi'liyah tetapi didahului oleh lan. Contohnya pada ayat tadi. Wa may yaf'alu min khairin fala yukfaru. Ini yang ketiga. Kita tambahkan untuk menambah faedah. Yang keempat adalah jumlah fi'liyah yang jamid, tapi yang jamid. Apa itu jumlah fi'liyah yang jamid? Jamidah. Nanti apa namanya? Naatnya ke jumlah. Allati fi'luha jamid. Jumlah fi'liyah, tapi fi'ilnya adalah fi'il jamid. Apa itu fi'il jamid? Yang hanya punya satu bentuk saja. Kalau misalnya punya fi'il mudhari, ya mudhari saja. Fi'il madi, ya fi'il madi saja. Nggak punya bentuk fi'il mudhari ataupun fi'il amr. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya adalah misalkan laisa. Maka laisa dia adalah fi'il jamid. Nah, contoh pada apa namanya jawab syarat yang fi'ilnya fi'il jamid itu ada di surat Al-Kahfi yang pasti teman-teman apa namanya tiap minggu baca Al-Kahfi. Minggu sekali maksudnya. Di ayat 39. Nah, di sini ada fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik dan seterusnya. Kalau kita copy, fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik. Nah, sebelumnya kalimatnya bagaimana ayatnya? Kalau kita lihat ayat sebelumnya di ayat 39, di sini ada intaroni ana aqalla min kamala wa walada. Ini ada di ayat sebelumnya ada in di sini. Ada in syartiyah. Ada in syartiyah. Kemudian fi'il yang pertama mana? Fi'il syaratnya yaitu taroni. Ini adalah fi'il taro, yaro. Kalau kamu melihat fi'il mu'talul akhir. Ini adalah fi'il syarat. Nah, ini nunnya ini apa ya-nya dihapus, ya mutakalimnya dihapus. Kalau kamu lihat aku lebih sedikit hartanya, lebih sedikit anaknya, maka jawab syaratnya adalah fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik. Nah, ini adalah jawab syaratnya. Asa itu sebagaimana laisa, sama-sama fi'il jamid, nggak punya bentuk mudhari ataupun bentuk amr. Nah, karena dia fi'il madi tapi dia jamid, maka dia membutuhkan fa di sini sebagai penghubung antara jawab syarat dengan fi'il syaratnya. Hanya dia butuh tambahan fa yang sebagai robit tadi ya, penghubung jawab syarat dengan fi'il syarat. Jelas ya? Ini yang keempat. Dan yang kelima, lanjut, yang kelima adalah jumlah fi'liyah allati fi'luha yang fi'ilnya itu didahului oleh
masbukun bi qad, yang fiilnya didahului oleh qad. Dia jumlah fi'liyah tapi fiilnya didahului oleh qad. Contohnya bagaimana? Contohnya, Anda ngambil di Takjilun Nada ini ya, pembahasannya, tambahannya. Di surat Yusuf, ayat ke-77. Nah, qalu in yasrik faqad saraqa akhul lahu min qabl. Qalu, mereka mengatakan kalau dia mencuri faqad saraqa akhul lahu min qabl. Nah, di sini ada in syartiyah. Ada in syartiyah. Kemudian fi'il syaratnya adalah yasrik, fi'il mudhari' sahihul akhir. Jawab syaratnya adalah faqad saraqa. Nah, di sini saraqa dia adalah fi'il madhi tapi didahului oleh qad. Oleh karena itu, dia harus ditambahkan oleh fa untuk menghubungkan antara jawab syaratnya dengan fi'il syaratnya. In yasrik faqad saraqa akhul lahu min qablu. Nah, jadi ada fa-nya karena dia didahului oleh qad. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam adalah jumlah fi'liyah allati fi'luha masbukun bima. Jumlah fi'liyah tapi fi'ilnya itu didahului oleh ma. Nah, contohnya bagaimana? Surat Al-Hasyr ayat ke-6. Wa ma afa'allahu 'ala rasulihi minhum fama awjaftum 'alaihi min khailin wala rikab, dan seterusnya. Wa ma afa'allah. Nah, di sini ma-nya adalah ma syartiyah. Ini ma-nya adalah ma syartiyah yang masuk kepada ghairu akil. Karena ini merujuk kepada benda. Fa'i, merujuk kepada fa'i, benda, bukan manusia. Nah, kemudian fi'il syaratnya mana? Afa'a. Fi'il syaratnya adalah afa'a. Kemudian jawab syaratnya mana? Jawab syaratnya ini fama aujaftum. Fama aujaftum dan seterusnya. Maka di sini aujaftum itu adalah fi'il madhi tapi didahului oleh ma. Sehingga dia membutuhkan fa untuk menghubungkan antara jawab syarat dengan fi'il syaratnya. Jelas ya, ini yang keenam. Kemudian dan yang terakhir, jumlah fi'liyah yang fi'ilnya didahului oleh sin atau saufa. Jumlah fi'liyah yang fi'ilnya didahului oleh sin atau saufa. Contohnya bagaimana? Contohnya di surat Qalaq di ayat 6. Nah, di potongan yang terakhir wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Ini ada in, wa in. Nah, dia adalah in syartiyah. Ta'asartum adalah fi'il madhi yang menjadi fi'il syarat. Kemudian jawab syaratnya mana? Fasaturdi'u lahu ukhra. Di sini ada fi'il mudhari, turdi, tapi didahului oleh sin yang menunjukkan segera atau mustaqbal, sehingga dia membutuhkan fa untuk menyambungkan antara dirinya dengan fi'il syaratnya supaya ada robitnya. Baik, begitu juga dengan saufa. Nah, kalau kita sebutkan saja contoh yang terakhir, saufa itu di surat At-Taubah ayat 28. Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadli insya'a. Wa in khiftum. Nah, ada in syartiyah. Kalau kamu takut, maka ini adalah fi'il syaratnya. Nah, kemudian jawab syaratnya adalah fasawfa yughnikumullah. Nah, yughni fi'il mudhari didahului oleh saufa. Sehingga dia membutuhkan fa di depan untuk menghubungkannya dengan fi'il syaratnya. Nah, kesimpulannya itu ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tempat di mana kita
yang apabila mereka menempati posisi jawab syarat, maka kita butuh menambahkan fa di depannya untuk menyetarakannya dengan fiil syarat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Ikhwan? Kalau iza beda lagi ya, Ustaz? Iya, iza al-fujaiyah. Iya, Ustaz. Nah, beda. Kalau iza al-fujaiyah, dia perlu kita tambahkan hanya pada satu tempat. Atau dengan kata lain, iza al-fujaiyah hanya bisa masuk kepada jawab syarat yang berupa jumlah ismiyah. Satu tempat saja, yaitu jumlah ismiyah. Nggak bisa kalau ini kan, kalau fa itu bercabang ya, ke mana-mana. Ke fi'il bisa, jumlah ismiyah bisa. Tapi kalau iza al-fujaiyah, itu dia hanya bisa masuk kepada jawab syarat yang berupa jumlah ismiyah saja. Nah, kalau gitu langsung kita bahas saja sekalian iza al-fujaiyah. Nah, tadi kita sudah menyebutkan tempat-tempat di mana kita wajib menambahkan fa pada jawab syarat. Ada 7 di situ. Nah, kalau iza al-fujaiyah atau bi iza al-fujaiyah, kita kembali ke kitab, atau kita juga bisa tambahkan iza al-fujaiyah. Nahwu wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Kalau mereka ditimpa keburukan akibat perbuatan tangan mereka sendiri, idza hum yaqnatun. Tiba-tiba mereka itu berputus asa. Nah, tiba-tiba mereka berputus asa. Nah, di situ ada in syartiyah. Wa in. Nah, in syartiyah. Fi'il syaratnya mana? Fi'il syaratnya adalah tusibuhum. Kalau mereka ditimpa keburukan akibat perbuatan mereka sendiri. Maka jawab syaratnya bagaimana? Akibatnya apa? Hasilnya adalah idahum yaqnatun. Tiba-tiba mereka yaqnatun, yaitu terdiam, berputus asa. Nah, hum yaqnatun dia adalah jumlah ismiyah. Sehingga kita perlu kasih robot penghubung antara dia dengan jawab syaratnya. Nah, di sini kita bisa tambahkan idza al-fujaiyah. Kita bisa tambahkan idza al-fujaiyah. Karena dia menunjukkan makna saja, yaitu kekagetan atau tiba-tiba. Nah, kenapa dia dinamakan fujaiyah? Karena maknanya tadi itu menunjukkan tiba-tiba atau kaget setelah adanya sesuatu. Sehingga idza al-fujaiyah itu nggak bisa ada di depan kalimat. Karena kan kita nggak bisa kaget tiba-tiba, ya kan? Harus ada peristiwa yang melatar belakangi kenapa kita kaget. Harus ada kalimat sebelumnya. Barulah muncul idza al-fujaiyah. Barulah kita bisa kaget. Seperti itu. Nah, itu untuk idza al-fujaiyah. Ana yang akan bertanya sedikit, kenapa kita memilih fa sama idza al-fujaiyah dibandingkan dengan yang lain? Untuk menghubungkan antara jawab syarat dengan fiil syaratnya. Untuk ditambahkan pada jawab syaratnya. Siapa yang kira-kira tahu alasannya? Kenapa kita memilih fa ataupun idza al-fujaiyah? Kita menambahkan, kita memilih fa ataupun idza al-fujaiyah karena untuk fa, karena fa itu bisa bermakna sababiyah. Karena fa bisa bermakna sababiyah, sebab. Kemudian fa juga dia itu menunjukkan urutan. Fa juga menunjukkan urutan proses atau tahapan terjadinya sesuatu. Sehingga dia cocok dijadikan pada jawab syarat. Karena kan di jawab syarat dia merupakan hasil dari fiil syaratnya. Jawab syarat adalah hasil atau akibat dari fiil syarat yang terwujud atau terpenuhi. Maka di sini ada urutan. Sebabnya dulu baru muncul akibatnya. Nah, oleh karena itu huruf fa itu adalah huruf yang paling cocok ditambahkan pada jawab syarat. Karena huruf fa itu bisa bermakna sababiyah, yang kita kenal dengan fa sababiyah,
Dan dia juga menunjukkan urutan. Seperti summa. Kalau summa kan dia juga menunjukkan urutan takkib, tapi kan dengan jarak waktu yang lama. Tetapi summa nggak punya makna sababiyah. Beda dengan fa, dia menunjukkan takkib, urutan kejadian dari A ke B, dan dia bermakna, bisa memiliki makna sababiyah. Nah, itulah kenapa kita nggak menambahkan min atau lam yang sama-sama bermakna sababiyah. Karena min dan lam, walaupun bisa bermakna sababiyah, tapi dia nggak menunjukkan takkib atau urutan tertentu. Jelas ya, Ikhwah, untuk yang fa. Jadi ada dua alasan. Karena dia mengandung makna sababiyah, sababiyah, plus dia menunjukkan takkib, urutan, atau proses tertentu. Sebab dulu baru akibatnya. Nah, kemudian kenapa kita memilih idza al-fujaiyah? Nah, kita memilih idza al-fujaiyah karena dia menyerupai fa, di mana dia harus diawali dengan kejadian tertentu. Dia harus ada sebab tertentu. Gak mungkin kita kaget tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, kita kaget, waduh, gitu. Kan nggak mungkin kan? Tapi kita kaget karena ada kejadian sebelumnya. Nah, atau ada sebabnya. Sehingga di sini idza al-fujaiyah itu menunjukkan makna takkib yang sangat kuat. Menunjukkan akibat dari suatu sebab yang terwujud. Nah, makanya dia sangat cocok untuk ditambahkan pada jawab syarat yang tidak setara dengan fiil syaratnya. Untuk menghubungkan jawab syarat dengan fiil syaratnya. Nah, itulah alasan kenapa kita menambahkan fa ataupun idza al-fujaiyah. Baik. Nah, watifillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup, kita akhiri bahasan adawatul jazimah ini dengan kita membaca bagian yang terakhir sebelum kita masuk ke tawabi. Wa dzakara sahibul ajurumiyah fil jawazim kaifan. Sekarang kita udah tidak membahas fa sama idza lagi ya, udah beda bahasan. Nah, penulis di sini sebutkan Al-Hattab wa dzakara sahibul ajurumiyah fil jawazim kaifan. Penulis kitab Ajurumiyah, Hasin Haji, rahimahullah, itu menyebutkan ada jawazim yang selanjutnya, yaitu ada kaifama. Nahu kaifama taf'al af'al. Bagaimanapun kamu melakukannya, aku akan melakukannya. Nah, kemudian penulis menyebutkan ada khilaf ulama terkait kaifama. Wal jazmu biha mazhabun kufiyun. Menjazmkan fi'il mudhari dengan kaifama atau menganggap kaifama adalah adawatul jazimah merupakan mazhabnya ulama Kufah. Walam nakif laha ala syahidin fi kalamil Arab. Tapi menurut Al-Hattab, beliau tidak mengetahui ada syahid atau dalil dari ucapan orang-orang Arab asli Fusha yang menjadikan kaifama sebagai adawatul jazimah. Jadi menurut Al-Hattab, kaifama itu laisat minal jawazim, bukan bagian dari adawatul jazimah. Walaupun dimasukkan oleh Hasin Haji rahimahullah dalam matan Ajrumiyah sebagai adawatul jazimah. Nah, dan yang terakhir waqad yujzamu bi idza fi darurati syi'ri. Terakhir, nah, terkadang karena terpaksa mengikuti bait syair, maka idza itu bisa menjazmkan fi'il mudhari. Nah, ini fi darurati syi'ri, hanya ketika terpaksa mengikuti syair atau rima, mengikuti rima syair. Kaqaulihi, seperti ucapan penyair, idza tusibaka khassasatun fatajammali. Kalau kamu ditimpa kefakiran atau kemiskinan, fatajammali, maka hiasilah dirimu supaya tidak meminta-minta. Muliakanlah dirimu supaya tidak meminta-minta. Nah, itu ikhwah materi kita pada hari ini. Alhamdulillah telah kita selesaikan bab tentang jawazimul mudhari. Di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu tawabi. Semakin mendekati akhir, insyaallah.
Baik, di sini ada yang bertanya, fa dan iza kalau digabung boleh nggak? Contohnya banyak ya. Tapi kalau dari konteksnya sih iza al-fujaiyah, tapi di sini kan bukan apa namanya? Bukan nggak ada adawatul jazimahnya ya. Nggak ada adawatul jazimahnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang keliru, ana mohon maaf. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.